Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hasil kali titik pada vektor. Jadi kalau kita punya dua vektor gitu ya, U dan V pada ruang dimensi 2 atau dimensi 3, ini kita bicaranya yang dimensi 2 dan 3 dulu, nanti bisa di generalize ke dimensi N gitu ya. Di sini kalau kita punya theta, itu sudut di antara vektor U dan V, maka hasil kali titik dari kedua vektor itu adalah U dot V, di mana U dot V itu sama dengan norm U dikalikan dengan norm V dikalikan dengan cos theta. Jadi cos dari sudut di antara dua vektor tersebut. Nah, di sini U sama dengan 0, V sama dengan 0, U dot V sama dengan 0. Ini bedanya apa? Kalau 0-nya di bold seperti ini adalah vektor 0 ya. Kalau dimensi 2 berarti 0,0, kalau dimensi 3 berarti 0,0,0. Kalau dimensi N ya tinggal diperbanyak aja, tergantung dimensinya berapa. Jadi kalau salah satu dari vektor U atau vektor V itu adalah vektor 0 ya, jadi anggotanya 0 semua, maka hasil kali titiknya adalah 0 ya. Hasil kali titik itu hasilnya adalah skalar, jadi bukan vektor. Hasil kali titik dari dua vektor itu hasilnya skalar, makanya di sini nolnya nggak bold, jadi bukan salah ketik atau bukan nggak ada bedanya, 0 di sini dan di sini ada bedanya gitu ya. Nah, dari rumus hasil kali titik itu kita bisa cari sudut di antara dua vektor. Cos theta-nya bisa kita cari, berarti U dot V dibagi norm U dikali dengan norm V. Nah, di sini karena theta itu nilainya dari 0 sampai pi ya, jadi 0 sampai pi itu adalah dari 0 sampai 180 derajat, maka theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat atau siku-siku kalau U dot V-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau hasil kali titik dari dua vektor sama dengan 0, berarti sudut antara dua vektor itu siku-siku. Lalu theta-nya lancip atau kurang dari 90 derajat itu kalau U dot V-nya lebih dari 0. Jadi nilainya positif hasil kali titiknya. Sedangkan dia tumpul kalau U dot V-nya kurang dari 0. Di sini saya punya 3. Yang pertama siku-siku. Yang kedua lancip, berarti saya bikin seperti ini aja. Lalu yang ketiga saya punya yang tumpul. Misalkan ini U-nya, ini V, ini U, ini V, ini U, ini V. Kalau di siku 90 derajat kayak gini, ini berarti hasil kali titiknya U dot V itu sama dengan 0. Karena di sini cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Lalu kalau dia lancip, U dot V itu lebih dari 0. Jadi di sini sudutnya itu berarti kurang dari 90 derajat. Ya di sini ya, karena syaratnya nilai cos gitu ya. Itu dia positif, cos theta positif itu saat sudutnya kurang dari 90 derajat. Lalu di sini U dot V itu kurang dari 0. Jadi cos itu nilainya negatif kalau sudutnya lebih dari 90 derajat. Di sini yang kita pedulikan itu adalah sudut terkecil. Jadi tetanya yang ada di sini. Ya. Jadi bukan sudut yang di luar sini, bukan sudut yang di luar sini, tapi sudut terdekatnya. Jadi yang ini atau yang ini. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Antara sudutnya siku-siku, sudutnya lancip ya, lebih dari 0, positif berarti lancip, atau dia tumpul kalau hasil kali titiknya negatif atau kurang dari 0. Nah, yang pertama kita bisa cari kalau kita punya U itu adalah 0, 0, 1 dan vektor V-nya adalah 0, 2, 2. Lalu kalau kita tahu tetanya itu adalah 45 derajat, berarti kita punya cos theta itu adalah 1/2. Nah, di sini kita cari dulu norm U-nya. Norm U berarti akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 atau dia sama dengan 1. Lalu norm dari V-nya itu adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti di sini adalah akar 8 atau 2 akar 2. Nah, dari 3 ini kita bisa cari U dot V. U dot V itu adalah norm dari U dikali norm dari V dikali dengan cos theta. Berarti norm U-nya adalah 1 dikali norm V-nya di sini adalah 2 akar 2 dikali dengan cos theta-nya adalah 1/2. Hasilnya di sini adalah 2. Tapi ada cara lain untuk mencari hasil kali titik. Jadi, hasil kali titik itu bisa dicari dengan menggunakan elemen vektor.
Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sudut antara dua vektor tersebut, kita tinggal kalikan setiap elemennya aja. Jadi U1, U2, U3 itu adalah vektor U, V1, V2, V3 itu vektor V. Maka hasil kali titiknya itu adalah U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3 kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan hasil kali setiap elemennya. Jadi elemen pertama kita kalikan dengan elemen pertama, kedua dengan kedua, ketiga dengan ketiga. Dengan syarat di sini adalah vektor tak nol. Kenapa kok syaratnya vektor tak nol? Ya karena kalau salah satu 0 kan otomatis ini adalah kali 0 kali 0 kali 0, hasilnya 0 gitu ya. Yang tadi ya, kalau vektor U itu sama dengan 0, vektor V adalah vektor 0, hasil kali titiknya pasti sama dengan 0. Jadi ini berlaku untuk yang vektor tak nol. Kalau dimensi 2 berarti kita tinggal punya U1 V1, U2 V2. Berarti kalau dimensinya n ya, kalau untuk Rn berarti kita tinggal kalikan aja. Tergantung ada berapa n-nya, dimensinya ada berapa. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi kalau hasil kali titik, kalau kita balik ya, U kali V itu sama dengan V kali U. Jadi sama aja. Kalau kita punya hasil kali titik dari penjumlahan vektor, jadi vektor V tambah vektor W, kita kalikan dengan U, sama aja dengan vektor U dikali vektor W, hasil kali titiknya, ditambah hasil kali titik dari U dan W. Begitu juga kalau kita punya konstanta. Lalu di sini vektor V dikalikan hasil kali titik dengan dirinya sendiri, nilainya lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektornya adalah vektor 0. Ini adalah syarat kopositifan. Lalu di sini ada beberapa lainnya ya. Jadi pengurangan juga berlaku, perkaliannya penjumlahan di depan berlaku gitu ya. Perkaliannya juga bisa dikalikan ke belakang. Jadi yang 5 ini adalah pengembangan dari 4 sifat yang di atas ini. Sekarang gimana kalau kita pakai perkalian elemen gitu ya. Kita punya U-nya adalah 001, V-nya adalah 022. Berarti kita pakai U dot V-nya, kalau perkalian elemen berarti di sini kita punya 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Hasilnya juga 2. Jadi di sini mau kita pakai perkalian elemen atau kita mau pakai sudut, hasilnya sama. Tapi sudutnya itu nggak sembarangan gitu ya. Sudutnya harus pasti sudutnya berapa gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan sudutnya sembarangan 45 kayak, atau sudutnya saya mau pakai 90 derajat. Belum tentu sudutnya 90 derajat gitu ya. Tapi kalau kita tahu sudutnya, kita bisa pakai perkalian ini. Tapi sebagian besar kita nggak akan tahu sudutnya, jadi kita akan pakai perkalian yang elemen ini. Seperti itu. Ini soalnya berbeda, saya kasih tanda bintang biar tahu ini soalnya beda gitu ya. Di sini kita punya U-nya itu adalah 0, 2, min 1, 3, 7. Lalu kita punya V-nya itu adalah 3, 4, 1, min 2, 0. Berarti kita punya U dot V-nya itu adalah di sini kita punya 0 dikali dengan 3. Ditambah di sini kita punya 2 dikali dengan 4. Ditambah di sini kita punya min 1 dikali dengan 1, lalu kita punya 3 dikali dengan min 2, terakhir kita punya 7 dikali dengan 0. Berarti di sini kita punya 0 ditambah 2 kali 4, 8, min 1 kali 1 dikurangi 1, 3 dikali min 2, min 6, 7 kali 0 plus 0. Hasilnya adalah 1 gitu. Jadi kalau misalnya dimensinya tinggi gitu, itu perkaliannya berarti ya sejumlah elemennya. Tapi kita nggak mungkin mencari hasil kali titik, misalkan satu vektornya dimensi 4, satu vektornya dimensi 5. Itu nggak mungkin. Jadi dimensinya pasti sama. Nah, di sini nanti kalau kita punya seperti ini, kita malah bisa menentukan sudut antara dua vektornya. Jadi di slide berikutnya, di sini ada namanya pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ya, namanya rada susah gitu ya. Ini untuk mencari sudut di Rn. Jadi, kalau tadi kita punya ya cos theta itu sama dengan U dot V dibagi norm U dikali norm V, berarti tetanya bisa kita cari dengan cos pangkat min 1 atau arkes cos. Nilainya ini itu harus memenuhi di antara min 1 sampai 1 gitu ya. Jadi nilai U dot V dibagi dengan normnya itu pasti di antara min 1 sampai 1. Kenapa? Karena nilai cos range-nya itu cuma dari min 1 sampai 1. Jadi dia tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Nah, dari pertidaksamaan ini gitu ya, kita bisa tahu bahwa nilai dari U dot V
dimutlakan ya. Jadi nilai mutlaknya itu kurang dari sama dengan norm U dikali dengan norm V-nya. Nah, ini yang akan kita cari untuk mencari sudutnya. Saya mau pakai dimensi 5 ini. Kita udah punya U dot V-nya. Kita cari norm U-nya dulu. Kalau yang soal yang ini tadi, yang dimensi 3, kan jelas ketemunya 45 derajat gitu ya. Jadi nggak perlu dicari. Di sini saya mau cari yang ini. Hasilnya jelek nggak masalah angkanya ya. Jadi tidak perlu khawatir. Berarti di sini kita punya 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Di sini berarti saya punya akar ini 0, ini 4 plus 1 plus 9 plus 49. Akar 63. Mau disederhanakan gitu boleh, tapi ditinggal akar 63 juga nggak masalah gitu ya. Tapi sebaiknya sih menurut saya biarin akar aja, nggak masalah. Karena biar ngitungnya nanti juga lebih mudah. Berarti V-nya di sini kita punya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti kita punya akar 9 tambah 16 ditambah 1 tambah 4 tambah 0, nggak perlu. Akar 30. Berarti di sini kita bisa cari cos tetanya. Cos tetanya dulu. Kita mau cari apa sudutnya apa gitu ya. Tadi kan ada 3. Siku-siku kah, lancip kah, atau tumpul kah gitu ya. Berarti di sini kita punya U dot V dibagi dengan norm U dikalikan norm V. Berarti kita punya U dot V-nya ini adalah 1 dibagi dengan akar 63 akar 30 ya. Berarti di sini saya punya ya, saya pakai kalkulator nih, 1 dibagi saya kurung akar 63 dikali akar 30. Hasilnya adalah 0,023. Nah, di sini karena nilainya positif ya. Nilainya positif, ya ini saya tambahin cos theta lebih dari 0. Ini cos tetanya kurang dari 0. Nilainya positif kan? Berarti sudutnya di sini ini adalah sudut lancip. Nah, kalau ditanyakan lebih lanjut sudut lancipnya berapa? Berarti kita pakai theta itu sama dengan cos pangkat min 1 dari 0,023. Atau kalau di kalkulator di sini kita punya cos min 1 itu di atas sini ya. Kalian mau pakai kalkulator, mau pakai komputer, mau pakai apa terserah kalian gitu ya. Cos inverse dari 0,023 hasilnya di sini adalah 88,68. Berarti di sini ada 88,68 derajat. Ternyata dia sudutnya kurang dari 90 derajat. Benar, dia lancip. Seperti itu. Jadi istilahnya dari hasil kali titik kita bisa lanjutin sampai mencari sudut antara dua vektor itu gitu.